Di barat laut Arab Saudi, dekat Laut Merah, ada proyek konstruksi raksasa yang sedang dibangun di tengah gurun. Namanya adalah NEOM. Ini bukan sekedar kota baru. Rencananya, ini akan menjadi kawasan ekonomi baru yang besar, dengan kota-kota, pabrik-pabrik, area pariwisata, dan teknologi baru. Ini adalah salah satu proyek terbesar Arab Saudi di bawah program yang disebut Visi 2030. Visi 2030 adalah rencana pemerintah Saudi untuk mengubah ekonomi negara. Selama bertahun-tahun, sebagian besar pendapatan Arab Saudi berasal dari minyak. Tapi ada masalah, sebuah negara tidak bisa selamanya bergantung pada minyak. Harganya bisa berubah-ubah. Dan seiring dengan semakin meluasnya penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan, Arab Saudi ingin memiliki sumber pendapatan lain. Karena itu, mereka banyak berinvestasi di bidang pariwisata, teknologi, hiburan, manufaktur, dan bisnis lainnya. Dan salah satu bagian terbesar dari rencana itu adalah NEOM. NEOM diumumkan pada tahun 2017 di bawah putra mahkota Mohammed bin Salman. Wilayahnya sangat luas. Kawasannya mencakup bagian gurun, pegunungan, dan pesisir di barat laut Arab Saudi. Dan di dalam NEOM, banyak proyek besar yang sedang direncanakan. Ada Oxagon yang dibangun sebagai kawasan industri dan pelabuhan. Ada Trojena, sebuah destinasi wisata pegunungan. Dan ada juga yang paling terkenal dari semuanya, yaitu The Line. The Line adalah kota yang direncanakan memanjang, bukan melebar seperti kota pada umumnya. Saat rencana ini pertama kali diperkenalkan, Arab Saudi mengatakan panjangnya akan mencapai 170 km. Tidak ada jalan biasa untuk mobil di dalam desain utamanya. Idenya adalah menggabungkan rumah, pekerjaan, toko, dan layanan dalam satu kota yang sangat panjang dengan menggunakan transportasi dan teknologi modern. Tapi proyek seperti ini sangat sulit untuk dilakukan. Dibutuhkan uang yang sangat besar. Dibutuhkan jalan, listrik, air, sistem transportasi, dan infrastruktur lainnya sebelum bisa berkembang. Dan semua itu harus dibangun di tempat yang sebagian besar adalah gurun. Jadi banyak pertanyaan yang muncul. Apakah The Line benar-benar akan selesai? Apakah Arab Saudi punya cukup uang untuk mewujudkan seluruh rencana aslinya? Dan apakah ada cukup banyak orang dan bisnis yang mau pindah ke sana? Pada tahun 2026, NEOM masih dalam tahap pembangunan. Ada beberapa jalan baru, situs konstruksi dan infrastruktur di area tersebut. Namun cara pembangunan The Line juga telah berubah. Alih-alih langsung membangun seluruh rencana panjang sekaligus, sekarang NEOM sendiri mengatakan bahwa The Line dibangun secara bertahap dan sesuai permintaan. Bersamaan dengan itu, Arab Saudi juga lebih berhati-hati dalam membelanjakan dana untuk beberapa proyek besar. Sementara mereka memprioritaskan proyek-proyek yang lebih cepat memberikan keuntungan ekonomi. Jadi NEOM sekarang bukan sekadar cerita tentang kota futuristik yang tiba-tiba dibangun di padang pasir. Ini adalah cerita yang lebih besar tentang Arab Saudi. Sebuah negara yang menjadi kaya karena minyak, tetapi sekarang menghabiskan uang dalam jumlah sangat besar untuk membangun ekonomi baru sebelum tiba saatnya minyak tidak lagi cukup untuk mendukung semuanya. Tapi sebelum kita bisa memahami kenapa Arab Saudi bersedia melakukan proyek sebesar ini, kita harus terlebih dahulu memahami tempat di mana proyek ini dibangun, karena proyeknya akan dibangun di gurun. Namun sebelum jalan raya, derek dan truk konstruksi datang ke sini, sudah ada orang-orang yang hidup di gurun ini selama banyak generasi, termasuk para Badui. Beduin adalah komunitas Arab yang telah lama tinggal dan melakukan perjalanan di gurun-gurun Timur Tengah. Banyak dari mereka dulu berpindah-pindah tempat bersama hewan-hewan mereka untuk mencari air dan makanan. Mereka tahu di mana ada sumur. Mereka tahu bagaimana bertahan hidup di panas yang ekstrim. Dan mereka tahu jalan-jalan di padang pasir sebelum ada jalan modern. Sekarang dunia yang berbeda perlahan-lahan muncul di sekitar mereka. Artinya, mereka telah diganggu dan kehidupannya berubah. Jika dulu yang terlihat di sebagian besar wilayah ini adalah tenda, unta, dan pemukiman kecil, sekarang sudah ada jalan raya, truk, pekerja, dan lokasi konstruksi besar. Dan disinilah dua Arab Saudi yang berbeda bertemu. Negara yang dulunya tumbuh dari komunitas padang pasir dan Arab Saudi baru yang ingin menciptakan salah satu tempat paling modern di dunia. Meskipun begitu, disinilah terlihat betapa besar keinginan Arab Saudi untuk membangun NEOM. Proyek ini bukan hanya satu kota saja, ada banyak tempat besar yang sedang dibangun atau direncanakan secara bersamaan di dalamnya. Salah satu yang paling penting adalah Oxagon. Tempat ini terletak di pantai Laut Merah. Rencananya akan dijadikan pusat industri dan logistik yang besar. Artinya, disinilah akan ditempatkan pabrik-pabrik, gudang-gudang, pusat riset, dan bisnis-bisnis yang menggunakan teknologi baru. Lokasinya juga penting karena dekat dengan jalur pelayaran utama di Laut Merah. Sudah ada pelabuhan yang beroperasi di daerah tersebut.
Jadi, tujuan Oksagon bukan hanya membangun kota baru. Arab Saudi juga ingin memiliki tempat di mana produk bisa dibuat dan dikirim ke negara lain. Termasuk juga proyek hidrogen hijau berskala besar di sini. Hidrogen hijau adalah bahan bakar yang dibuat menggunakan listrik dari energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Ini adalah salah satu industri baru yang ingin dikembangkan oleh Arab Saudi agar mereka punya sumber pendapatan lain selain minyak. Ada satu lagi proyek di Laut Merah yang disebut Sindalah. Ini adalah Sindalah. Ini adalah pulau yang dibuat untuk pariwisata. Ada marina untuk yacht, hotel, restoran, dan tempat lain untuk para turis. Pada tahun 2024, NEOM memperkenalkan Sindalah sebagai destinasi besar pertama yang telah mereka selesaikan. Tapi ada masalah setelah acara pembukaan. Tempat ini tidak benar-benar dibuka untuk turis biasa seperti yang awalnya diharapkan. Pada tahun 2026, operasi Sindalah diserahkan kepada pengembang Saudi lain untuk memperbaiki masalah dan mempersiapkannya kembali bagi para pengunjung. Ini menunjukkan bahwa tidak semua proyek NEOM berjalan sesuai jadwal aslinya. Ada bagian-bagian yang selesai, ada juga bagian-bagian yang tertunda atau perlu diubah. Di sepanjang Teluk Aqaba terdapat makna. Ini bukan hanya satu bangunan saja. Rencananya, ini akan menjadi kelompok resort mewah dan komunitas pesisir di berbagai lokasi di sepanjang pantai. Hotel, rumah pribadi, area pariwisata, dan pengembangan kelas atas lainnya yang ingin dibangun di sini. Namun ada juga isu berat terkait lahan tempat beberapa bagian NEOM sedang dibangun. Ada anggota suku Huwaita yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut yang terdampak relokasi untuk proyek ini. Ada warga dan kelompok hak asasi manusia yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka sebelumnya. Ada juga kasus penangkapan terhadap mereka yang menolak relokasi. Jadi, sementara pemerintah Saudi menampilkan NEOM sebagai simbol masa depan baru, ada juga keluarga-keluarga yang mengatakan bahwa proyek ini menimbulkan pengorbanan besar dalam hidup mereka. Dari pesisir, sekarang kita menuju ke pegunungan. Disinilah Trojena dibangun. Tempat ini lebih tinggi dan lebih dingin dibandingkan sebagian besar wilayah Arab Saudi. Beberapa bagian wilayah ini memiliki ketinggian sekitar 2.600 meter. Dan saat musim dingin, suhunya bahkan bisa turun di bawah 0 derajat. Trojena ingin dijadikan destinasi pegunungan sepanjang tahun. Ada rencana untuk hotel, aktivitas luar ruangan, danau buatan, serta fasilitas ski. Ini lebih unik karena Arab Saudi jarang terpikirkan ketika membicarakan ski. Namun Trojena dijadwalkan menjadi tuan rumah Asian Winter Games pada tahun 2029. Jadi, ini adalah salah satu proyek NEOM yang harus diselesaikan dengan tenggat waktu yang lebih jelas. Dan setelah semua proyek ini, masih ada bagian paling terkenal dan terbesar dari NEOM, The Line. Dalam visi aslinya, The Line adalah sebuah kota yang membentang sepanjang 170 km di padang pasir. Kota ini sangat tipis dibandingkan dengan kota biasa, tapi sangat tinggi dan sangat panjang. Idenya adalah menempatkan rumah, kantor, toko, sekolah, dan kebutuhan lain manusia di dalam satu area perkotaan yang panjang. Alih-alih menggunakan banyak mobil dan jalan yang luas, para desainer ingin membuat perjalanan ke berbagai tempat menjadi lebih cepat dengan menggunakan transportasi umum. Proyek ini juga direncanakan akan menggunakan energi terbarukan. Dan ketika proyek ini pertama kali diperkenalkan, Arab Saudi mengatakan bahwa suatu hari nanti jutaan orang bisa tinggal di sana. Namun rencana sebesar ini sangat mahal dan sangat sulit untuk diwujudkan. Bagian besar dari gurun harus digali dan dipersiapkan terlebih dahulu. Dibutuhkan air, listrik, sistem transportasi, serta sangat banyak material konstruksi dan pekerja. Dan juga harus ada cukup banyak orang dan bisnis yang mau tinggal dan bekerja di sana. Jadi, sementara konstruksi terus berjalan, cara pembangunan The Line juga ikut berubah. Bagian yang lebih kecil didahulukan terlebih dahulu dibandingkan seluruh 170 km. NEOM sendiri sekarang mengatakan bahwa The Line akan dibangun secara bertahap sesuai kebutuhan. Arab Saudi juga lebih memprioritaskan bagian-bagian NEOM yang sudah jelas fungsinya dan memiliki tenggat waktu, termasuk Trojena untuk Asian Winter Games 2029 dan beberapa bagian The Line yang terhubung dengan acara olahraga di masa depan. Artinya, memang ada konstruksi besar yang sedang berlangsung di NEOM. Namun, sebagian besar yang terlihat di video promosi, yaitu kota berlapis cermin yang sangat panjang, resor futuristik dan berbagai bangunan unik lainnya, masih merupakan visi tentang apa yang ingin dibuat di masa depan. Itu belum seluruh NEOM yang bisa dilihat sekarang. Dan disinilah pertanyaannya menjadi lebih penting. Mengapa Arab Saudi bersedia menghabiskan uang dalam jumlah sangat besar untuk sebuah proyek yang bisa memakan waktu puluhan tahun dan kemungkinan besar masih bisa berubah? Jawabannya bukan hanya karena mereka ingin membangun kota futuristik. Alasannya lebih dalam lagi.
Bagi Arab Saudi, NEOM adalah bagian dari upaya untuk menciptakan sumber pekerjaan, bisnis, dan uang yang baru sebelum tiba saatnya mata pencaharian mereka saat ini tidak lagi cukup untuk mendukung ekonomi mereka yang sekarang. Jadi, untuk memahami mengapa Arab Saudi menghabiskan begitu banyak uang untuk NEOM, kita harus melihat kembali dari mana asal kekayaan besar negara ini. Semuanya dimulai dari minyak. Faktanya, sebelum minyak dan kota-kota baru muncul, hidup di sebagian besar semenanjung Arab sangat berbeda. Banyak orang dulu hanya tinggal di kota-kota kecil dan oasis. Ada juga suku Badui yang berpindah-pindah di padang pasir bersama unta, kambing, dan domba mereka. Mereka melakukan ini karena air dan tumbuhan sangat sedikit di padang pasir. Ketika makanan hewan mereka habis di suatu tempat, mereka pindah ke tempat lain. Jadi, pengetahuan tentang padang pasir sangat penting bagi mereka. Mereka harus tahu di mana ada air. Mereka harus tahu daerah mana yang ada rumput setelah hujan. Dan mereka harus pandai bepergian di wilayah yang sangat luas yang hampir tidak ada jalan yang jelas. Tidak semua suku Badui masih hidup seperti ini sekarang. Banyak dari mereka yang sudah tinggal di kota dan memiliki pekerjaan biasa. Namun, masih ada beberapa keluarga yang tetap melanjutkan sebagian gaya hidup lama, terutama dalam memelihara hewan di padang pasir. Dan di sini terlihat betapa cepatnya Arab Saudi berubah. Di salah satu bagian padang pasir masih ada keluarga yang tinggal di tenda dan memelihara unta serta kambing. Tapi hanya beberapa kilometer jauhnya ada derek, jalan raya, dan lokasi konstruksi untuk NEOM. Untuk memahami bagaimana Arab Saudi bisa sampai pada titik seperti ini, kita harus kembali ke masa sebelum negara ini menjadi negara kaya minyak. Pada awal 1900-an, Arab Saudi belum ada dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Ada berbagai suku, kota, dan wilayah di semenanjung Arab yang memiliki pemimpin masing-masing. Salah satu pemimpin terpenting saat itu adalah Abdul Aziz Ibn Saud. Secara perlahan, ia menyatukan sebagian besar wilayah semenanjung di bawah kendalinya. Pada tahun 1932, Kerajaan Arab Saudi secara resmi didirikan. Namun pada masa itu, negara baru ini belum kaya. Wilayahnya didominasi oleh padang pasir yang luas, infrastruktur modern masih sangat sedikit, dan dana pemerintah juga terbatas. Kemudian terjadi sesuatu yang benar-benar mengubah masa depan negara ini, minyak bumi. Pada tahun 1933, pemerintah Saudi memberikan hak kepada sebuah perusahaan Amerika untuk mencari minyak. Para ahli geologi mencari di wilayah timur Arab Saudi. Mereka melakukan pengeboran selama beberapa tahun, tetapi tidak menemukan minyak yang cukup. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah sumur yang disebut Damam nomor 7. Pada tahun 1938, mereka menemukan minyak dalam jumlah komersial di sana. Artinya, jumlahnya cukup banyak untuk dijual sebagai bisnis besar. Disitulah dimulainya industri minyak besar Arab Saudi. Seiring ditemukannya ladang minyak yang lebih besar, produksi juga meningkat dengan cepat. Pada tahun 1949, produksi Aramco sudah mencapai sekitar 500.000 barel per hari. Dan ini terus bertambah besar di dekade-dekade berikutnya. Pemerintah Arab Saudi tiba-tiba memiliki sumber pendapatan yang sangat besar. Pendapatan dari minyak digunakan untuk membangun jalan-jalan. Mereka membangun sekolah dan rumah sakit. Sistem listrik dan air berkembang. Kota-kota pun membesar. Lebih banyak orang yang memiliki rumah modern, kendaraan, dan pekerjaan. Dalam beberapa dekade saja, negara yang sebelumnya memiliki infrastruktur terbatas menjadi salah satu produsen minyak terpenting di dunia. Namun seiring dengan perubahan yang cepat, budaya lama tetap bertahan. Keluarga, suku, keramahan, dan tradisi Islam masih sangat penting bagi banyak orang Saudi. Jadi sampai sekarang, kita masih bisa melihat dua sisi Arab Saudi. Sebuah negara modern dengan jalan raya, gedung pencakar langit, dan bisnis-bisnis besar. Dan sebuah masyarakat yang masih sangat terhubung dengan tradisi yang sudah ada sebelum minyak ditemukan. Namun, pembangunan NEOM juga membawa isu-isu yang lebih sulit. Karena tanah tempat proyek itu dibangun bukanlah gurun kosong. Sudah ada komunitas yang lama tinggal di sana. Termasuk juga anggota suku Huwaita di wilayah Tabuk. Karena NEOM, beberapa penduduk harus dipindahkan dari daerah-daerah yang termasuk dalam pengembangan. Menurut pemerintah Saudi sendiri, lebih dari 1.000 keluarga atau lebih dari 6.000 orang telah dipindahkan dari area proyek NEOM. Pemerintah Saudi mengatakan bahwa penduduk yang harus pindah telah diberi kompensasi dan didukung. Namun ada cerita lain dari para penyelidik hak asasi manusia. Menurut para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada anggota suku Huwaita yang mengatakan mereka menolak pengusiran dari rumah mereka.
Ada juga beberapa yang ditangkap dan menerima hukuman berat. Jadi, NEOM bukan hanya tentang konstruksi dan teknologi. Ada komunitas nyata yang benar-benar terdampak langsung oleh perubahan di wilayah tersebut. Dan disinilah kita bisa lebih mudah melihat betapa besar skala yang sedang diupayakan Arab Saudi. Dalam waktu kurang dari 1 abad, negara ini telah berubah dari sebuah kerajaan baru yang terbatas uang dan infrastrukturnya menuju kekuatan minyak global yang mampu mendanai proyek-proyek seperti NEOM. Namun, minyak yang sama yang telah memberikan kekayaan besar bagi Arab Saudi juga menjadi alasan mengapa mereka sekarang terburu-buru untuk berubah. Karena para pemimpin Saudi tahu bahwa berbahaya jika hanya mengandalkan satu sumber pendapatan besar. Ketika harga minyak turun, jumlah uang yang masuk ke pemerintah juga ikut turun. Dan seiring semakin banyaknya cara lain untuk menghasilkan energi di dunia, Arab Saudi ingin mempersiapkan ekonominya sebelum permintaan minyak semakin melemah di masa depan. Jadi, NEOM bukan sekedar membangun kota baru di padang pasir. Ini adalah taruhan yang sangat besar. Arab Saudi menggunakan uang yang didapat dari minyak untuk membangun ekonomi yang ingin mereka pertahankan, bahkan jika suatu hari nanti minyak bukan lagi bisnis terpenting mereka. Dan untuk memahami mengapa taruhan ini sangat besar, kita harus melihat seberapa besar pengaruh minyak terhadap seluruh ekonomi Arab Saudi dan mengapa tidak cukup bagi masa depan mereka untuk tetap menjadi negara minyak saja. Disinilah kita bisa melihat mengapa NEOM sangat penting bagi masa depan Arab Saudi. Minyaklah yang membuat negara ini kaya. Tapi Arab Saudi tidak ingin ekonominya selamanya bergantung pada minyak. Bukan berarti penggunaan minyak di dunia akan langsung hilang. Permintaan terhadap minyak masih besar hingga sekarang dan masih terus digunakan di transportasi, penerbangan, petrokimia, dan banyak industri lainnya. Namun pasar energi global sedang berubah. Kendaraan listrik semakin banyak, penggunaan energi terbarukan juga semakin meningkat. Dan menurut Badan Energi Internasional, permintaan minyak global mungkin hampir berhenti tumbuh sebelum dekade ini berakhir. Artinya, semakin berisiko bagi Arab Saudi jika hanya mengandalkan minyak dalam beberapa dekade mendatang. Jadi, selagi mereka masih mendapatkan banyak keuntungan dari minyak, Arab Saudi menggunakan uang itu untuk membangun bisnis lain. Inilah tujuan besar dari Visi 2030. Mereka ingin mengembangkan sektor pariwisata. Mereka ingin menarik perusahaan dan investor internasional. Mereka ingin membangun lebih banyak transportasi. Mereka ingin bekerja di bidang teknologi, manufaktur, hiburan, olahraga, dan industri lainnya. Dan NEOM adalah salah satu tantangan terbesar untuk mewujudkan hal itu. Di bidang pariwisata saja sudah banyak perubahan di Arab Saudi. Dulu masuknya turis internasional biasa sangat terbatas. Namun pada tahun 2019, negara ini meluncurkan visa turis untuk para pengunjung dari banyak negara. Sejak saat itu, Arab Saudi mengeluarkan banyak biaya untuk menarik wisatawan. Ada resor baru, ada acara olahraga internasional, ada konser dan proyek hiburan. Dan di NEOM, mereka ingin membuat destinasi yang bisa bersaing dengan tempat-tempat terkenal lainnya di Timur Tengah. Tapi NEOM tidak hanya membutuhkan wisatawan, mereka juga membutuhkan bisnis, membutuhkan pekerja, membutuhkan insinyur dan spesialis. Dan yang paling penting, mereka membutuhkan investor yang siap menanamkan uang mereka sendiri ke dalam proyek-proyek tersebut. Karena meskipun pemerintah Arab Saudi sangat kaya, tetap saja akan sangat mahal jika hanya pemerintah yang membiayai semuanya. Itulah sebabnya video promosi besar-besaran dan desain futuristik NEOM sangat penting. Mereka tidak hanya dibuat untuk menunjukkan seperti apa proyek itu nantinya. Video-video itu juga digunakan untuk meyakinkan perusahaan dan investor agar bergabung. Ada satu lagi industri yang ingin dikembangkan oleh Arab Saudi, masih di bidang energi. Tapi bukan hanya minyak. Sinar matahari sangat kuat di sebagian besar wilayah negara ini. Ada juga beberapa tempat yang cocok untuk pembangkit listrik tenaga angin. Itulah sebabnya Arab Saudi sangat ingin memanfaatkan energi surya dan angin untuk menghasilkan listrik dan hidrogen hijau. Salah satu proyek terbesar seperti ini sedang dilakukan di Oksagon. Jika berhasil, mereka bisa memproduksi hidrogen hijau di sana dan mengirimkannya ke negara lain. Dengan cara ini, Arab Saudi ingin tetap menjadi pemasok energi utama, meskipun jenis energi yang digunakan dunia berubah. Tapi meskipun ada peluang besar, risikonya juga besar. Tidak semua proyek futuristik pasti akan sukses. Biaya bisa saja meningkat, konstruksi bisa saja tertunda, bisa juga kekurangan investor. Dan mungkin jumlah penduduk dan turis yang diharapkan tidak akan datang sebanyak yang diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi menjadi lebih berhati-hati dalam memilih mega proyek mana yang akan didanai terlebih dahulu. Ada beberapa rencana di NEOM yang jadwalnya diubah atau dibagi menjadi fase-fase yang lebih kecil. Bukan berarti proyeknya dihentikan.
Artinya, Arab Saudi harus memilih mana yang bisa diselesaikan dan mana yang harus diperlambat dulu. Dan ada satu lagi bagian dari NEOM yang tidak mudah diukur dengan uang, dampaknya terhadap orang-orang yang sebelumnya tinggal di daerah tersebut. Seperti yang kita lihat, ada anggota suku Huwaitat yang terdampak oleh relokasi. Menurut para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada beberapa penduduk yang menolak penggusuran dan akhirnya menerima hukuman berat, termasuk 3 pria yang dijatuhi hukuman mati setelah didakwa terkait penolakan mereka terhadap penggusuran. Jadi, sementara Arab Saudi mengatakan bahwa NEOM dibuat untuk masa depan, ada juga pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan dari perubahan itu dan siapa yang harus berkorban agar hal itu terjadi. Inilah alasan mengapa sulit melihat NEOM hanya sebagai proyek konstruksi biasa. Bagi pemerintah Arab Saudi, ini adalah cara untuk menciptakan ekonomi baru. Bagi para investor, ini adalah peluang bisnis besar, tapi juga berisiko tinggi. Bagi beberapa penduduk lokal, ini bisa membawa pekerjaan dan bisnis baru. Tapi bagi yang lain, ini juga berarti kehilangan rumah lama dan perubahan pada komunitas mereka. Dan bagi seluruh Arab Saudi, taruhannya jauh lebih besar. Negara ini menggunakan kekayaan yang didapat dari minyak untuk mempersiapkan diri menghadapi masa ketika nilai minyak di ekonomi global mungkin tidak sebesar dulu. Kita belum tahu apakah visi asli dari NEOM akan berhasil sepenuhnya. Mungkin ada bagian-bagian yang selesai dan berkembang. Mungkin juga ada proyek lain yang mengecil, tertunda, atau benar-benar berubah. Tapi itulah inti yang penting. Arab Saudi tidak perlu semua proyek futuristiknya berhasil. Yang dibutuhkan adalah menciptakan cukup banyak industri baru agar negara punya sumber pendapatan lain selain minyak. Jadi NEOM bukan hanya cerita tentang beberapa kota unik di tengah padang pasir. Ini juga adalah kisah tentang sebuah negara yang mencoba menggunakan kekayaan masa lalu untuk membayar masa depannya. Minyaklah yang membantu membangun Arab Saudi modern. Sekarang Arab Saudi menggunakan uang hasil minyak untuk mencoba membangun negara yang tidak lagi terlalu bergantung padanya. Dan apakah NEOM akan berhasil atau tidak? Disitulah pertanyaan terbesar akan terjawab. Mampukah Arab Saudi berubah sekali lagi sebelum dunia yang membuatnya kaya berubah? Ito